who are producing so many good things all over the world. Please do so. Diumumkan tadi malam, FIFA konfirmasi resmi ada 20 negara termasuk Jepang, Korea, dan Indonesia sudah keluar dari Federasi AFC dan sepakat buat federasi baru bernama NAFC. Asia memiliki potensi luar biasa. Dengan federasi baru ini, saya berharap tim-tim Asia Timur bisa semakin berkembang pesat di level internasional. Walid kah? Nah, ini dia. PSSI ungkap hasil rapat Exco dan konfirmasi resmi bahwa rumor Van Gaal latih Indonesia tidak benar. PSSI sudah sepakat 3 nama yang jadi calon kuat, 2 dari Asia dan 1 dari Jerman yang dianggap gaya mainnya sangat cocok dengan skuad Indonesia. Benarkah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Dalam sejarah panjang sepak bola Asia, hari ini menjadi titik balik paling dramatis dan monumental. FIFA secara resmi mengumumkan bahwa 20 negara dari kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara telah meninggalkan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan membentuk federasi tandingan bernama NAFC, New Asia Football Confederation. Langkah ini menandai akhir dari dominasi Timur Tengah di tubuh AFC yang selama beberapa tahun terakhir dianggap terlalu syarat kepentingan politik, uang, dan dugaan pengaturan keputusan. Federasi baru ini, NAFC, disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan praktik yang dianggap merusak integritas kompetisi di benua Asia. FIFA menyebut keputusan ini lahir setelah proses panjang mediasi dan konsultasi selama lebih dari 18 bulan, di mana negara-negara anggota mulai menyuarakan keresahan atas arah AFC yang dinilai tidak lagi mewakili semangat fair play dan sportivitas. Dari 20 negara yang resmi keluar, mayoritas berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Langkah ini disebut sebagai upaya menyelamatkan integritas sepak bola Asia yang selama ini dikuasai oleh kepentingan blok Tanah Arab. Setelah keputusan FIFA tersebut, kini benua Asia terbagi menjadi 2 kubu besar sepak bola. AFC, Asian Football Confederation, dipimpin oleh blok Timur Tengah seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Kuwait, dan Bahrain yang masih memegang hak-hak lama AFC. NAFC, New Asia Football Confederation, beranggotakan negara-negara dari Asia Timur dan ASEAN yang bertekad membangun kompetisi lebih bersih, transparan, dan kompetitif. Dalam rilis resmi FIFA, disebutkan bahwa kedua konfederasi akan tetap berada di bawah pengawasan langsung FIFA, namun NAFC diberikan otonomi penuh untuk menyelenggarakan turnamen resmi di wilayahnya, termasuk NAFC Cup, NAFC Champions League, dan kualifikasi Piala Dunia zona NAFC yang akan berjalan terpisah mulai tahun 2027. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut langkah ini sebagai keputusan paling berani dalam sejarah modern sepak bola Asia. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan NAFC adalah mengembalikan keseimbangan kekuasaan dan memastikan setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kami menghormati keputusan 20 federasi nasional yang memilih membentuk NAFC. Ini bukan tentang perpecahan, melainkan tentang menciptakan kompetisi yang lebih adil, transparan, dan bebas dari dominasi politik, ujar Infantino dalam konferensi pers di Zurich. Asia memiliki potensi luar biasa, tapi jika kekuasaan hanya berpusat pada segelintir negara kaya, maka perkembangan sepak bola di kawasan ini tidak akan pernah merata, tambahnya. Menurut laporan Jepang Football News dan ESPN Asia, Jepang dan Indonesia disebut menjadi 2 negara paling vokal dalam proses pembentukan federasi baru ini.
Jepang merasa frustrasi terhadap kebijakan AFC yang kerap memihak negara-negara tertentu dalam hal penentuan tuan rumah turnamen besar, jadwal, hingga keputusan wasit. Sementara itu, Indonesia dikabarkan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menandatangani deklarasi pembentukan NAFC setelah merasa dirugikan dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana laga-laga penting justru digelar di wilayah Arab dengan jadwal yang dianggap tidak adil. Kami ingin sepak bola Asia berkembang tanpa campur tangan politik dan uang, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Indonesia mendukung penuh NAFC karena kami percaya ini akan membuka era baru, era yang memberi ruang bagi negara-negara berkembang untuk benar-benar bersaing di panggung dunia. Salah satu keputusan paling menarik dari NAFC adalah rencana menggelar turnamen besar 4 tahunan bernama NAFC Cup, yang akan menjadi versi baru dari Piala Asia. Edisi perdana turnamen ini akan digelar pada 2028 di Tokyo, Jepang, dan akan diikuti oleh seluruh anggota NAFC. Selain itu, NAFC Champions League juga akan diluncurkan mulai musim 2027-2028, menggantikan partisipasi klub-klub Asia Timur di Liga Champions AFC. Klub-klub besar seperti Urawa Red Diamonds, Jepang, Buriram United, Thailand, Johor Darul Ta'zim, Malaysia, dan Persib Bandung, Indonesia disebut akan ikut serta. Kami ingin menciptakan kompetisi yang fair, profesional, dan benar-benar berorientasi pada pengembangan talenta, kata Tsuneyasu Miyamoto, Presiden Federasi Sepak Bola Jepang yang juga menjabat Wakil Ketua NAFC. Dalam visi resminya, NAFC menegaskan misi untuk menjadikan Asia Timur dan Asia Tenggara sebagai pusat baru sepak bola dunia dengan gaya permainan cepat, teknis, dan penuh semangat seperti halnya Amerika Latin. Kami ingin meniru semangat Amerika Latin, sepak bola yang hidup, penuh gairah, tapi juga profesional dan jujur, tulis NAFC dalam pernyataannya. NAFC akan menjadi simbol harapan baru bagi jutaan pecinta sepak bola di Asia. Langkah 20 negara ini sontak menjadi trending topik global dengan banyak media Eropa menyebutnya sebagai revolusi besar dalam sepak bola dunia. UEFA bahkan menyambut positif langkah tersebut dan menyatakan siap menjalin kerjasama antar konfederasi dengan NAFC, termasuk dalam bidang pengembangan pemain muda dan teknologi VR. Sementara itu, beberapa negara di Timur Tengah menilai langkah ini sebagai tindakan gegabah dan menuduh NAFC hanya bentuk kekecewaan karena gagal bersaing di tingkat Asia. Namun, bagi jutaan fans, keputusan ini justru membangkitkan optimisme baru. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam NAFC adalah awal dari era baru sepak bola nasional. Kini peluang untuk bersaing di level Asia Timur terbuka lebih lebar, tanpa bayang-bayang dominasi negara-negara super kaya di kawasan Arab. Federasi juga memastikan bahwa kompetisi lokal akan beradaptasi agar bisa memenuhi standar baru NAFC, baik dari sisi infrastruktur, pelatihan, maupun profesionalisme klub. Kini sejarah telah mencatat, Asia tak lagi satu warna, dan sepak bola timur yang dulu terpinggirkan, kini lahir kembali dengan wajah baru bernama NAFC. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Nah, ini dia. PSSI ungkap hasil rapat Exco dan konfirmasi resmi bahwa rumor Van Gaal latih Indonesia tidak benar. PSSI sudah sepakat 3 nama yang jadi calon kuat, 2 dari Asia dan 1 dari Jerman yang dianggap gaya mainnya sangat cocok dengan skuad Indonesia. Benarkah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Rumor liar soal Louis van Gaal menjadi pelatih baru Timnas Indonesia akhirnya resmi dibantah oleh PSSI. Kabar yang sempat mengguncang dunia maya dalam 24 jam terakhir itu ternyata tidak benar adanya.
Melalui hasil rapat Komite Eksekutif Exco PSSI yang digelar pada Kamis 16 bulan Oktober 2025 malam di Jakarta, Federasi menegaskan bahwa Van Gaal sama sekali bukan kandidat pelatih anyar Garuda. Tidak ada pembicaraan apapun dengan Louis van Gaal. Rumor itu murni spekulasi publik, ujar salah satu anggota Exco PSSI. Pernyataan ini sekaligus meluruskan isu yang sempat meledak setelah media luar negeri 433 menulis bahwa Van Gaal akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan hal besar pada Senin 20 bulan Oktober 2025. Publik Indonesia pun sempat menduga bahwa pengumuman itu terkait penunjukannya sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert yang baru saja dipecat. Dalam rapat internal tersebut, PSSI justru sudah menetapkan 3 nama utama yang kini masuk dalam daftar pendek calon pelatih baru timnas Indonesia. Ketiganya berasal dari 2 benua berbeda dan disebut sesuai dengan karakter serta gaya bermain skuad Garuda saat ini. Kami sudah membahas dan mengerucutkan pada 3 nama utama, 2 dari Asia dan 1 dari Eropa. Semua punya gaya main yang dinilai cocok dengan kualitas pemain Indonesia, ujar sumber internal PSSI. Adapun 3 kandidat kuat yang dimaksud yakni 1. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang dikenal disiplin, punya pengalaman besar di Asia dan memahami karakter pemain Garuda. 2. Timur Kapades, ex-pelatih Uzbekistan yang sukses membangun tim muda berkarakter kuat dan taktis di level Asia, dan yang paling top adalah membawa timnas senior Uzbek lolos Piala Dunia pertama kali. 3. Jurgen Klopp, pelatih asal Jerman yang baru saja meninggalkan Liverpool dan dianggap memiliki filosofi gegenpressing yang cocok dengan semangat juang dan kecepatan pemain Indonesia. Nama Jurgen Klopp menjadi pembahasan paling panas dalam rapat tersebut. Menurut sejumlah anggota Exco, gaya permainan Klopp yang menekankan tekanan tinggi, intensitas, dan kerja keras kolektif dinilai sangat sesuai dengan karakter para pemain Indonesia yang energik dan pantang menyerah. Kami tahu peluang mendatangkan Klopp sangat kecil, tapi PSSI ingin berani bermimpi besar. Gaya mainnya sangat cocok untuk membentuk karakter baru timnas Indonesia, jelasnya. Namun, PSSI juga tidak ingin terburu-buru. Mereka menegaskan proses pemilihan pelatih harus melalui kajian mendalam agar tidak mengulang kesalahan seperti era Patrick Kluivert yang dinilai gagal beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Publik sepak bola tanah air kini menanti langkah selanjutnya dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang disebut akan memimpin langsung proses akhir seleksi pelatih baru. Beberapa sumber menyebut PSSI akan mengumumkan sosok terpilih setelah evaluasi akhir program timnas pada akhir Oktober 2025. Para pendukung Garuda pun ramai menyuarakan pendapat mereka di media sosial. Sebagian besar mendukung kembalinya Shin Tae-yong yang dianggap mampu mengangkat mental dan taktik pemain Indonesia. Namun, tidak sedikit pula yang penasaran dengan Timur Kapades atau bahkan berharap keajaiban mendatangkan Jurgen Klopp. Selain membahas calon pelatih baru, rapat Exco juga menyoroti rencana jangka panjang untuk menghadapi Piala Asia 2027. PSSI ingin memastikan pelatih baru nanti bukan hanya sekedar pemadam kebakaran, tapi benar-benar bisa membangun fondasi permainan modern dan berkelanjutan. Kita ingin pelatih yang mampu mengembangkan gaya bermain, memperkuat mental bertanding, dan mengorbitkan pemain muda. Ini bukan soal nama besar, tapi tentang masa depan sepak bola Indonesia, tegasnya. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Drama pergantian pelatih kembali terjadi di tubuh timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) akhirnya mengumumkan secara resmi berakhirnya kerjasama dengan Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang baru menakodai skuad Garuda sejak awal 2025. Kepastian ini diumumkan langsung oleh PSSI pada 16 Oktober 2025, hanya beberapa hari setelah Indonesia dipastikan gagal menembus Piala Dunia 2026.
Langkah ini menjadi akhir dari perjalanan singkat Kluivert yang sejak awal diharapkan membawa angin segar bagi sepak bola nasional. Kegagalan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi titik balik keputusan tersebut. Skuad Garuda harus menelan 2 kekalahan beruntun di grup B, masing-masing dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Hasil ini membuat Indonesia terdampar di dasar klasemen grup dan gagal melangkah ke fase berikutnya. Padahal publik sempat begitu optimistis setelah performa menjanjikan di babak sebelumnya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan tim kepelatihan Timnas Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme saling terminasi, tulis PSSI dalam pernyataan resminya. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun. PSSI menegaskan keputusan ini bukan hasil sepihak, melainkan disepakati bersama setelah mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategi pengembangan timnas ke depan. Dengan berakhirnya kontrak tersebut, Kluivert dan staf asal Belandanya tidak lagi menangani timnas di semua level, senior, U23 maupun U20. PSSI menyampaikan penghargaan atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa lalu. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan dan pengembangan sepak bola nasional, tulis PSSI dalam keterangan resminya. Kini posisi pelatih kepala timnas Indonesia resmi kosong. Sejumlah nama mulai mencuat ke permukaan sebagai kandidat potensial pengganti Kluivert. Beberapa nama yang disebut diantaranya Timur Kapades, mantan pelatih Uzbekistan U23, Park Hang-seo, sosok legendaris asal Korea Selatan yang sukses bersama Vietnam, serta Shin Tae-yong, pelatih yang sempat membawa Indonesia mencapai performa terbaiknya di Asia Tenggara. Namun memilih pelatih baru bukan perkara mudah. PSSI harus berhati-hati agar kesalahan masa lalu tidak terulang. Publik menuntut sosok yang bukan hanya berpengalaman, tapi juga paham karakter sepak bola Indonesia dan Asia. Pengamat sepak bola nasional Rizal Pahlevi turut memberikan pandangannya mengenai langkah PSSI selanjutnya. Menurutnya, yang terpenting saat ini bukan hanya siapa yang datang, melainkan kemana arah sepak bola Indonesia akan dibawa. Menurutku ada yang jauh lebih menarik, yaitu mau ke arah mana nih setelah ini, ujar Rizal Pahlevi dikutip dari Kompas.com. Apakah penggantinya pelatih sekaliber berpengalaman lagi, atau justru pelatih yang mengenal kultur sepak bola Asia? Itu akan menjadi pertanyaan besar ke depan, tambahnya. Rizal menilai pelatih baru timnas Indonesia idealnya memenuhi 2 kriteria utama. Pertama, memahami karakter sepak bola Asia, baik dalam hal taktik, gaya bermain maupun psikologis pemain. Kedua, memiliki kemampuan menjaga suasana ruang ganti agar tetap positif dan harmonis. Saya pribadi mengharapkan sosok karakter yang dikenal dengan sepak bola Asia, tegasnya. Karakter yang memiliki CV bagus dalam menangani timnas dan juga menangani ruang ganti. Menurutku, itu sesuatu yang rindu dalam Patrick Kluivert, tutup Rizal. Kini seluruh mata pecinta sepak bola Indonesia tertuju kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia diharapkan mampu menunjuk sosok yang tepat, pelatih yang tak hanya membawa kemenangan, tapi juga membangun fondasi jangka panjang untuk sepak bola nasional. Nama-nama besar memang menggiurkan, namun fans Garuda sudah belajar bahwa reputasi tidak selalu sejalan dengan hasil. Yang dibutuhkan sekarang adalah pelatih dengan visi jangka panjang, pemahaman budaya, dan kemampuan mengasah talenta muda Indonesia. Publik kini menanti dengan penuh rasa ingin tahu siapa yang akan menjadi arsitek baru timnas Garuda. Apakah PSSI akan kembali menunjuk pelatih Eropa berpengalaman seperti Kluivert atau justru kembali ke pelatih Asia yang terbukti lebih memahami karakter dan semangat pemain Indonesia? Menurut kamu, siapa sosok yang paling cocok memimpin timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030?
Harapan besar rakyat Indonesia untuk melihat timnas Garuda tampil di Piala Dunia 2026 akhirnya harus pupus di putaran keempat kualifikasi. Di bawah komando Patrick Kluivert, skuad Indonesia gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah sangat dekat menuju impian terbesar mereka. 2 kekalahan beruntun, masing-masing dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1, membuat langkah Garuda terhenti, memupus harapan jutaan pendukung yang telah menaruh kepercayaan besar. Padahal, pada fase sebelumnya, performa Indonesia sempat mengundang decak kagum banyak pihak di Asia. Namun, kisah itu kini berubah menjadi kepedihan yang sulit dilupakan. Setelah hasil buruk itu, PSSI mengambil langkah tegas dengan mengakhiri kerjasama bersama Patrick Kluivert dan seluruh staf kepelatihannya. Keputusan itu diambil dengan alasan mengevaluasi arah strategi jangka panjang tim nasional. Namun, langkah ini juga menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia. Sebab, menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia bukan perkara mudah. Apalagi bagi negara yang masih berjuang memperbaiki sistem dan infrastruktur sepak bola nasional. Media olahraga ternama asal Amerika Serikat, ESPN, turut menyoroti situasi pelik yang tengah dihadapi sepak bola Indonesia. Dalam laporannya, ESPN menilai bahwa PSSI harus memberikan penjelasan resmi kepada publik karena keputusan mengganti pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert ternyata justru menjadi bumerang. Menurut ESPN, para pendukung Garuda yang dikenal sangat setia dan penuh semangat berhak mendapatkan kejelasan atas keputusan yang dinilai tidak masuk akal tersebut. Namun demikian, pada waktunya harus ada bentuk pertanggungjawaban karena apa yang terjadi pada tahun 2025 jauh dari keadaan normal, tulis ESPN dalam laporannya. Lebih lanjut, mereka menegaskan jika ada yang berhak mendapatkan penjelasan, itu adalah para penggemar Indonesia yang telah lama menderita, yang telah melalui begitu banyak hal dalam perjalanan mereka untuk dapat bermimpi lagi hanya untuk melihatnya terancam hancur di luar lapangan. Meski hasil pahit ini membuat publik kecewa, ESPN menilai Indonesia tetap memiliki potensi besar untuk kembali bangkit dan bersaing menuju Piala Dunia 2030. Secara komposisi, timnas saat ini memiliki banyak pemain muda berbakat yang mampu menjadi pondasi kuat untuk masa depan. Indonesia tentu harus melihat kampanye kualifikasi Piala Dunia terbaru sebagai sebuah pencapaian, tulis ESPN. Sebagai motivasi bahwa mereka sebenarnya bisa melangkah jauh hingga 2030. Namun, mereka juga menegaskan bahwa mimpi besar itu hanya akan terwujud jika semua pihak di PSSI memiliki visi yang sama dan tidak mengulangi kesalahan fatal di masa lalu. Salah satu sorotan paling keras dari ESPN adalah keputusan mengganti Shin Tae-yong, pelatih yang telah membawa perubahan besar dalam disiplin, taktik, dan mental skuad Garuda. Menurut ESPN, pergantian tersebut adalah langkah yang mematikan momentum. Patrick Kluivert yang datang menggantikan Shin disebut gagal meneruskan fondasi kuat yang sudah dibangun. Bahkan, performa Indonesia justru menurun drastis di bawah asuhannya. Untuk itu terjadi, diperlukan apa yang tampaknya menjadi kata kunci saat ini dari PSSI, strategi, tulis ESPN lagi. Hal itu tidak berarti melakukan perubahan mendadak dalam pemilihan pelatih hanya karena perubahan komposisi skuad. ESPN juga mengingatkan bahwa konsistensi adalah hal utama dalam membangun sepak bola nasional. Juga bukan berarti harus berpisah dengan pendahulunya sebelum setengah jalan dari apa yang seharusnya menjadi babak berikutnya dalam perjalanan jangka panjang Indonesia. Di akhir laporannya, ESPN menutup dengan kalimat yang cukup menohok. Saat ini, meskipun Indonesia menjanjikan banyak hal baik di lapangan, semuanya terasa sangat aneh. Kalimat itu seolah menggambarkan ironi besar. Di saat talenta dan semangat begitu besar, justru arah kebijakan yang diambil PSSI kerap membingungkan publik.